Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Wahid Nur Sayanto dari kelas 3B NIM 23521000054. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Tapi sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Purwanto selaku pembimbing atau pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang menyaksikan, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih apa benefit ketika kita mempelajari tentang manajemen modal kerja? Ayo, ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu menjamin kelancaran operasional. Nah, kita ketika tahu tentang manajemen modal kerja, berarti kita sudah tahu dasar-dasar sebelum kita membuat suatu usaha. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan aset dan liabilitas. Nah, kita jadi tahu nih, ketika kita mempunyai perusahaan, kita jadi tahu untuk mengefisienkan dan efektif suatu aset dan liabilitas pastinya. Yang ketiga ada meningkatkan likuiditas dan solvabilitas. Yang keempat, mengurangi resiko keuangan. Jadi ketika kita tahu tentang ilmunya, kita tidak riskan atau tidak perlu khawatir tentang semisal nanti terjadi seperti yang menimpa, keburukan yang menimpa tentang perusahaan kita udah tahu solusinya. Yang kelima itu mendukung perencanaan pertumbuhan bisnis. Nah, ketika kita tahu teorinya, pasti prakteknya nanti akan lebih mudah daripada yang belum tahu teorinya pasti. Nah, kesimpulan dari kita nanti manajemen modal kerja ini tak spill langsung aja, yaitu kita jadi bisa mengelola uang dengan lebih baik. Jadi kita nanti kan diajari di sini dan kita akan membahas nih, saya bahas di sini tentang pengelolaan modal. Jadinya nanti teman-teman bisa simak seksama. Ya, saya harapkan penjelasan ini dapat memberitahu atau membuat kita lebih tahu kalau manajemen keuangan itu adalah manajemen kerja, maksudnya manajemen modal kerja itu lebih bermanfaat ketika kita dalam perusahaan, ya itulah pokoknya. Nah, gini kita yang kita bahas nanti ada yang pertama kita akan membahas tentang definisi modal kerja, yang kedua siklus konversi kas, yang ketiga ada kebijakan investasi aset lancar alternatif, yang keempat ada kebijakan pendanaan aset, yang kelima ada anggaran kas, yang keenam ada persediaan, yang ketujuh ada piutang usaha, yang kedelapan atau yang terakhir kita akan membahas tentang utang usaha teman-teman. Jadi mohon disimak baik-baik, nanti pemaparan materi kita akan sediakan PPT dan disitu nanti akan saya jelaskan kesimpulan lagi, tapi setelah tayangan PPT berikut ini. Baik, kita memasuki materi pertama yaitu definisi dan konsep modal kerja. Apa itu definisi dan konsep dasar modal kerja? Teman-teman, ini ada 4, yaitu yang pertama ada modal kerja atau working capital, disebut juga modal kerja bruto. Secara sederhana mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi. Yang kedua ada modal kerja bersih atau net working capital. Didefinisikan aset lancar dikurangi seluruh kewajiban lancar. Yang ketiga ada modal kerja operasi bersih atau net operating capital. Didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi kewajiban lancar yang tidak dikenakan bunga. Yang keempat atau yang terakhir ada siklus konversi kas atau cash conversion cycle, adalah berapa lama modal kerja atau berapa lama waktu antara bayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja. Tadi kan udah dijelasin kan tentang konsep dan definisi dari modal kerja. Nah, ini saya mau menambahkan sedikit detailnya tentang modal kerja. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ada modal kerja? Seberapa pentingkah dalam perusahaan? Nah, modal kerja itu sangat penting teman-teman. Nah, modal kerja tersebut menjamin perusahaan memiliki dana yang cukup
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari tanpa harus bergantung pada pinjaman eksternal. Nah, jadi ketika kita membuat perusahaan, kita itu harus menghindari tentang itu teman-teman, pinjaman-pinjaman yang dari bank atau perusahaan lain, karena ketika perusahaan kita mengalami sebuah kegagalan atau kebangkrutan, ketika utang kita lebih banyak, maka dari kurator atau yang lain-lain atau utusan dari perusahaan lain yang kita hutangi menuntut balik perusahaan kita. Jadi kita harus meminimalisir utang kepada perusahaan lain atau bank. Nah, terus teman-teman, yang kedua itu membantu dalam menjaga likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Nah, ketika kita tahu modal kerja, nah kita tahu nih apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya itu terstruktur teman-teman. Nah, pentingnya juga pengelolaan modal kerja itu yaitu tadi masalah likuiditas. Nah, itu tentang mengelola modal kerja yang buruk bisa menyebabkan masalah likuiditas di mana perusahaan kesulitan untuk membayar utang atau biaya operasional. Contohnya Sritek teman-teman, tahu kan Sritek yang pabrik baru pilot kemarin. Nah, itu disebabkan oleh utang yang tidak terbayar teman-teman. Jadi Sritek itu mesin tanggungan karyawan dan utang-utang, ternyata perusahaannya itu tidak mau menutup teman-teman. Jadi utang sama asetnya itu lebih banyak utangnya. Jadi kita harus menghindari hal itu teman-teman ketika kita tahu modal kerja. Yang selanjutnya itu ada kita dalam modal kerja juga bisa mengelola persediaan teman-teman. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita nggak mungkin kehabisan stok persediaan atau apapun yang melibatkan perusahaan kita menjadi kayak stoknya itu habis tanpa diketahui, kan nggak mungkin juga ketika perusahaan sebesar atau semanajemen itu kok bisa-bisanya perusahaan kekurangan persediaan. Nah, itu juga harus dipertanyakan. Dan kesimpulan dari modal kerja adalah komponen penting dalam menjaga kelangsungan dan kesehatan keuangan perusahaan. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi kita ketika mempelajari modal kerja itu diharapkan nanti kita tahu bahwa pengelolaan perusahaan itu harus dilakukan dengan benar dan terstruktur. Kita lanjut ke bagian kedua teman-teman. Tadi kan udah dijelasin tentang terminologi modal kerja ya, dan konsep dasar serta definisinya. Kita lanjut ke siklus konversi kas. Nah, ini ada kasus teman-teman. Toko Great Fashion GFI atau GFI memulai usaha dengan membeli pakaian golf wanita yang diproduksi dari Cina dan menjualnya di toko-toko yang di situ menjual perlengkapan golf teman-teman. Nah, toko tersebut merencanakan pembelian barang dagang atau alias modal terlebih dahulu senilai $100.000 pada setiap awal bulan dan menargetkan penjualan dalam 60 hari. Perusahaannya itu memiliki waktu 40 hari untuk membayar pemasok dan memberikan waktu 60 hari kepada pelanggan untuk membayar pembelian. Toko GFI mengharapkan penjualan sebesar $100.000, artinya perusahaan hanya baru impas selama beberapa tahun pertama informasi tersebut. Nah, kita disuruh untuk menghitung CCC GFI yang akan menggabungkan ketiga periode waktu yang soal tentukan. Untuk caranya sendiri itu ada 3 step teman-teman. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung periode konversi persediaan untuk toko GFI. Tadi sempat dijelaskan di soal itu 60 hari yang dibutuhkan untuk menjual barang dagangan. Nah, kita catat dulu teman-teman 60 hari. Yang step kedua ada periode penerimaan rata-rata. Periode ini merupakan waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar barang setelah penjualan. Nanti untuk penghitungannya itu dimasukkan dalam periode penerimaan rata-rata. Nah, terus step yang ketiga yaitu periode penangguhan utang.
Periode ini adalah berapa lama waktu yang diberikan pemasok toko GFI kepada perusahaan untuk membayar pembelian. Nanti dimasukkan ke dalam akun periode penangguhan utang. Lalu itu dari periode konversi persediaan ditambah periode penerimaan rata-rata dikurangi periode penangguhan utang sama dengan 60 ditambah 60 min 40 sama dengan siklus konversi kas yaitu 80 hari. Nah, kita lanjut teman-teman, tadi juga udah dibahas di PPT kan tentang kasus-kasus dari siklus konversi kas atau cash conversion cycle atau yang bisa disingkat CCC. Nah, di CCC itu berisi tentang pengukuran berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas yang dapat digunakan kembali. Nah, di CCC tersebut itu mencakup tentang periode persediaan, periode utang, dan periode piutang. Jadi bisa dihitung nanti lewat situ untuk rumus-rumusnya dan penyelesaiannya bagi perusahaan. Nah, pentingnya CCC adalah untuk indikator efisiensi operasional dan manajemen modal kerja perusahaan, teman-teman. Dan yang kedua itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengonversi aset lancar menjadi kas lebih cepat. Jadi lebih cepat gitu, sehingga memperbaiki likuiditas dan mengurangi resiko keuangan. Jadi itu teman-teman dampak ketika kita mempelajari CCC. Jadi lebih tahu kan ketika kita mendirikan perusahaan, kalau dasarnya udah tahu. Nah, ada manfaat juga CCC, yaitu mengidentifikasi kelemahan operasional. Jadi kita tahu bahwa perusahaan kita itu sebenarnya lemah di bagian apa, semisal di bagian produksinya atau di bagian pengemasannya atau yang lain-lain. Nah, kita bisa mengevaluasi lewat situ dan meningkatkan probabilitas. Siklus konversi kas yang efisien dapat mengurangi kebutuhan pendanaan eksternal sehingga menurunkan biaya bunga dan meningkatkan keuntungan. Dari situ kita dapat tahu ketika kita mengefisienkan sebuah pengelolaan atau penghitungan, kita jadi tahu bahwa penghitungan itu sebenarnya bisa dihapuskan tanpa merubah apapun. Jadi kita bisa meningkatkan keuntungan berkali-kali lipat. Nah, strategi mengelola CCC itu juga ada, yaitu mempercepat rotasi persediaan, dan kedua mempercepat pengumpulan piutang sehingga memperketat kebijakan kredit, dan ketiga memanfaatkan periode kredit dari pemasok secara optimal tanpa pelanggaran syarat pembayaran. Itu teman-teman untuk penjelasan dari CCC. Baik teman-teman, kita lanjut di bagian ketiga atau materi ketiga, yaitu kebijakan investasi aset lancar alternatif. Teman-teman bisa juga lihat di grafiknya itu untuk kebijakan investasi modal kerja. CCC menyoroti kekuatan dan kelemahan kebijakan modal kerja perusahaan. Nah, gambar tersebut memiliki 3 alternatif kebijakan yang terkait dengan ukuran kepemilikan aset lancar. Garis paling atas memiliki kecuraman yang paling tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas efek yang dapat diperjualbelikan, persediaan dalam jumlah besar relatif terhadap penjualnya, dan perusahaan memiliki kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang usaha tinggi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tadi juga udah dijelaskan tentang kebijakan investasi aset lancar alternatif. Nah, ini saya menambahkan tentang itu. Jadi, kebijakan investasi aset alternatif itu semacam pendekatan untuk mengelola aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan berdasarkan tingkat risiko, likuiditas, dan kebutuhan operasional perusahaan. Jadi kebijakan itu di sini ada 3 teman-teman: kebijakan longgar atau agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan ketat atau konservatif. Itu ada 3 kebijakan yang ada dalam investasi. Nah, dampak-dampaknya tersendiri ada 3 teman-teman. Mungkin ada banyak tapi saya sebutkan 3, yaitu kebijakan dengan aset lancar yang besar meningkatkan likuiditas tetapi mengorbankan probabilitas. Yang kedua, kebijakan dengan aset lancar yang kecil meningkatkan profitabilitas tetapi meningkatkan resiko likuiditas. Terus
Yang ketiga itu perusahaan harus menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik industri, tingkat ketidakpastian pasar, dan strategi bisnis. Nah, kesimpulannya itu dalam memahami investasi aset lancar alternatif ini membantu perusahaan menyesuaikan pendekatan pengelolaan aset lancar berdasarkan kebutuhan operasional dan strategi keuangan, teman-teman. Jadi inilah manfaat yang kita pelajari dari investasi alternatif di aset lancar. Kebijakan investasi aset lancar alternatif maksudnya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman ke bagian keempat atau materi keempat, yaitu kebijakan pendanaan aset lancar alternatif. Nah, penjelasannya, investasi pada aset lancar harus didanai dan sumber utama dana tersebut meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok atau utang usaha, kewajiban akrual, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Aset lancar jarang jatuh menjadi nol. Perusahaan akan mempertahankan sejumlah aset lancar permanen current asset, yaitu aset lancar yang dibutuhkan pada titik siklus yang rendah. Kemudian, seiring dengan meningkatnya penjualan saat siklus mulai naik, aset lancar juga ikut meningkat dan aset lancar tambahan didefinisikan sebagai aset lancar sementara atau temporary current asset. Lanjut lagi teman-teman, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu kebijakan pendanaan aset lancar alternatif. Nah, saya penjelasannya dulu, yaitu aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan itu memerlukan pendanaan yang efektif agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan operasionalnya. Nah, di kebijakan pendanaan aset lancar ini ada 3 pendekatan utama dalam pendanaan, teman-teman. Yaitu yang pertama ada kebijakan konservatif, itu menggunakan pendanaan jangka panjang untuk sebagian besar kebutuhan aset lancar, termasuk aset lancar permanen dan sementara. Nah, keuntungannya ketika kita melakukan kebijakan konservatif, yaitu yang pertama itu keuntungannya minim resiko likuiditas. Nah, kita aman teman-teman kalau pakai yang konservatif. Tapi kerugiannya biaya pendanaan lebih tinggi karena tingkat bunga utang jangka panjang biasanya lebih besar. Itu kerugiannya. Terus ada yang kebijakan kedua, yaitu kebijakan agresif. Kebijakan ini menggunakan pendanaan jangka pendek untuk sebagian besar kebutuhan aset lancar sementara dan permanen, teman-teman. Jadi untuk itu kebijakan agresif. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah biaya pendanaan lebih rendah dan kerugiannya resiko likuiditas lebih tinggi, terutama jika perusahaan menghadapi fluktuasi suku bunga. Jadi untuk yang agresif ini kerugian dan keuntungannya itu teman-teman sudah disebutkan tadi. Yang ketiga ada kebijakan moderat. Nah, kebijakan ini menggabungkan pendanaan jangka pendek untuk aset lancar sementara dan pendanaan jangka panjang untuk aset lancar permanen. Nah, keuntungannya adalah menyeimbangkan risiko dan biaya. Yang kedua adalah kerugian, membutuhkan pengelolaan yang cermat agar tetap efisien. Baik, setelah 4 step tadi kita lalui, kita lanjut ke anggaran kas, teman-teman. Nah, pengertiannya sendiri yaitu anggaran kas adalah suatu tabel yang menyajikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo selama beberapa periode. Perusahaan umumnya menyusun anggaran kas bulanan. Anggaran bulanan baik untuk digunakan dalam perencanaan jangka panjang, sementara anggaran harian memberikan gambaran yang lebih akurat dari arus kas aktual. Kita masuk ke anggaran kas, teman-teman. Jadi di sini definisi dari anggaran kas yaitu rencana keuangan yang memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, pembayaran kewajiban, dan mendukung investasi. Nah, manfaatnya adalah yang pertama perencanaan keuangan, memberikan gambar tentang kebutuhan dan ketersediaan kas. Yang kedua ada
Identifikasi masalah, yaitu mengantisipasi potensi kekurangan atau kelebihan kas belum terjadi. Yang ketiga ada pengendalian arus kas. Jadi di pengendalian ini menghindari pemborosan dan memastikan alokasi kas yang optimal sesuai dengan prioritas perusahaan. Jadi dengan menggunakan anggaran kas, kita jadi tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya tentang pendanaan, teman-teman. Nah, kita masuk dalam bagian persediaan atau materi persediaan, teman-teman. Jadi persediaan sendiri yaitu aset strategis bagi perusahaan, mencakup peralatan, bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Tingkat persediaan optimal bergantung pada penjualan, sehingga peramalan penjualan sangat penting. Manajemen persediaan yang efektif mencegah kekurangan atau kelebihan stok, serta mengoptimalkan biaya penyimpanan. Lanjut ke persediaan. Nah, persediaan ini adalah, tadi kan juga udah jelasin tentang definisi persediaan. Nah, kali ini saya akan menjabarkan tentang fungsinya saja, yaitu yang pertama itu ada menjaga ketersediaan barang. Yang kedua ada mengelola ketidakpastian. Jadi persediaan menjadi buffer terhadap fluktuasi permintaan dan gangguan pasokan. Yang ketiga ada efisiensi operasional, yaitu membantu memperlancar proses produksi dan distribusi. Nah, resiko dalam pengelolaan persediaan itu ada overstocking, yaitu persediaannya kebanyakan gitu, jadi over. Terus yang kedua ada stock out, yaitu kehabisan persediaan. Jadi persediaannya itu habis atau sold out gitu. Nah, kesimpulannya di persediaan ini adalah persediaan adalah langkah penting dalam manajemen operasional dan keuangan. Nah, karena persediaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Juga persediaan juga yang dikelola dengan baik mendukung stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis. Kita masuk materi selanjutnya atau bagian selanjutnya, yaitu piutang usaha. Definisi dari piutang usaha sendiri adalah sejumlah uang yang terutang kepada perusahaan oleh pelanggan atau pihak lain yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Contohnya adalah penjualan retail besar seperti mobil dan elektronik. Baik, kita memasuki materi terakhir, bagian terakhir sekaligus materi penutup, yaitu utang usaha. Perusahaan pada umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit dan mencatat utang sebagai suatu utang usaha atau biasa yang disebut akun payable, teman-teman. Baik, itu tadi adalah penjabaran dari saya tentang modal kerja, teman-teman. Jadi secara definisi dan lain-lain. Nah, semoga bermanfaat dan dapat nilai A dari Pak Purwanto. Terima kasih. Semisal ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses, Univet Jaya Jaya Jaya.